Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bait kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Setelah hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sehari setelah merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, hari ini gereja memperingati
hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Tentu bukan tanpa alasan gereja memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Karena dalam diri Maria dan dalam seluruh hidupnya, Maria mampu menjaga hatinya agar tidak tercemar dengan segala prasangka dan hal-hal buruk. Ia lebih baik menyimpan segala perkara dalam hatinya dan berusaha untuk merenungkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Perawan Maria merupakan perempuan berhati emas. Dia tidak berpusat pada kepentingan diri, tetapi pada kehendak Allah. Itulah yang menyebabkan dia bersedia menjadi Bunda Immanuel, kendati belum bersuami. Hari ini, sepulang dari Syiar Yerusalem, Maria dan Yusuf panik karena kehilangan Yesus. Setelah 3 hari mencarinya, Maria tidak marah-marah pada Yesus, tetapi berkata kepadanya, "Nak, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Amarah akan meledak bila yang dipikirkan hanya kelelahan sendiri dalam mencari Yesus. Tetapi yang dipikirkan Maria ialah nasib Yesus. Demikian pula ketika Maria tidak dapat memahami jawaban Yesus. Ia tidak berteriak kesal, marah, atau menampar Yesus, tetapi menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Orang yang berhati emas tidak berpusat pada apa yang memuaskan dirinya, tetapi pada apa yang terbaik bagi sesama dan yang berkenan kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semakin kita mengerti mengapa gereja menempatkan Bunda Maria pada porsi yang sangat terhormat dalam gereja. Ada begitu banyak peringatan-peringatan atau pesta yang diperuntukkan untuk Bunda Maria. Tak lain dan tak bukan karena peranan Bunda Maria yang luar biasa dalam sejarah keselamatan umat manusia. Maka kalau hari ini kita merayakan peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria, maka kita diajak supaya dalam seluruh kehidupan kita juga mewarisi hati Bunda Maria, yang selalu merenungkan sabda Tuhan dalam hati, yang selalu menyimpan setiap perkara dalam hati dan merenungkannya dalam terang firman Tuhan, yang selalu dalam seluruh kehidupan mencari kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, sekaligus juga sebagai putra-putri Maria, mari kita diajak supaya dalam seluruh kehidupan kita sungguh meneladani hidup dari Bunda kita, Bunda Maria. Jadikanlah kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi yang kita tuju dalam seluruh kehidupan kita. Maka niscaya kita akan disebut berbahagia karena kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.